Dan yang paling mengerikan adalah dia mengukir huruf M di perut si Brian Howe ini. Halo guys, balik lagi dengan gue Ramdan Hidayat dan selamat datang di HRD Project. Di video kali ini gue akan membahas sebuah kasus pembunuhan atau sebuah kasus kriminal yang terjadi kurang lebih 50 tahun yang lalu. Namun yang menarik di kasus ini adalah sang tersangka adalah seorang anak kecil. Mungkin teman-teman yang suka kasus pembunuhan, kasus kriminal, teman-teman pasti sudah familiar dengan nama Mary Bell. Jadi sebelum gue lanjut, silakan untuk klik tombol subscribe untuk mendukung channel YouTube ini agar terus berkembang. Dan jangan lupa juga untuk menghidupkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel YouTube HRD Project. Sebelum itu, mari kita kenalan dulu dengan si Mary Bell ini. Siapa sih Mary Bell dan dari mana asal-usulnya? Mary Bell adalah seorang anak yang dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Betty McCricket. Dia adalah seorang PSK dan dia juga adalah pecandu alkohol kelas berat, yang kita sebut nanti alkoholik lah ya. Dia juga mempunyai ayah yang bernama Billy Bell. Namun si Billy Bell ini bukan ayah biologisnya karena Betty dan si Billy ini menikah ketika si Mary Bell masih bayi. Berarti memang si Billy bukan ayah kandung dari Mary Bell. Ketika sudah besar, si Mary Bell bertanya kepada si Betty, apakah Billy adalah ayah kandungku, mungkin kayak gitu. Betty menjawab kepada Mary Bell sambil berbisik dengan bilang, kamu adalah benih setan. Karena si Betty adalah seorang alkoholik dan dia juga memiliki psikis yang tidak stabil, emosi yang tidak stabil. Dia beberapa kali mencoba untuk melakukan percobaan pembunuhan kepada si Mary Bell. Terhitung 2 kali si Mary Bell pernah dicoba untuk dibunuh oleh si Betty. Yang pertama adalah ketika si Mary Bell jatuh dari jendela, dan yang kedua adalah si Mary Bell dikasih sebuah obat tidur. Namun yang pastinya kedua percobaan itu ada gagal. Lama-kelamaan si Betty berpikir bahwa daripada dibunuh, mending si Mary ini dijadikan ladang duit gitu kan. Jadi si Mary dijual kepada klien-klien dari si Betty yang pedofil dari umur si Mary Bell 4 tahun. Dengan segala kekerasan yang diberikan Betty kepada Mary Bell, baik itu dari segi psikis atau dari segi fisik, Mary Bell mengalami kerusakan yang disebut prefrontal cortex. Sulit banget ya, prefrontal cortex, sebuah area krusial di dalam otak yang mengatur perencanaan perilaku kognitif, ekspresi kepribadian, dan juga pengambilan keputusan, termasuk cara memahami berperilaku sosial. Ini kerusakan yang biasa ditemukan pada psikopat-psikopat lain di seluruh dunia. Jadi mungkin semua psikopat memiliki kelainan ini dan kerusakan di bagian otak ini. Teman-teman Mary Bell juga pernah bersaksi bahwa mereka sering melihat Mary Bell menangkap sebuah hewan lalu dicekik sampai mati. Dari sinilah Mary Bell perilakunya mulai aneh dan terlihat sisi predator dan sisi psikopatnya. Dan mari kita masuk ke bagian kasus pembunuhannya. Pada 25 Mei 1968, tepat sebelum Mary Bell berulang tahun yang ke-11, Mary Bell mencekik seorang anak bernama Martin Brown yang berusia 4 tahun sampai meninggal di sebuah rumah kosong di Scottswood, Newcastle, Inggris. Martin Brown dicekik hingga tewas di rumah kosong di area Newcastle, Inggris. Mary tidak berusaha menutupi kejahatannya. Bahkan si Mary Bell ini memberitahu temannya, yaitu Norma, dan mengajak si Norma ini untuk menerobos sebuah rumah penitipan anak. Ketika menerobos penitipan anak ini, si Mary Bell meninggalkan 2 lembar surat yang isinya adalah pengakuan bahwa dia memang membunuh si Martin Brown. Surat ini sempat dilaporkan kepada polisi, namun polisi menganggap bahwa surat ini hanyalah sebuah lelucon anak-anak. Sekitar 2 bulan kemudian, si Mary Bell ini kembali menghasut si Norma untuk kembali melakukan tindak kejahatan. Lalu mereka berdua menculik seorang anak yang bernama Brian Howe, lalu dibawa ke sebuah lapangan. Brian Howe dibunuh dengan cara yang sama dengan Martin, yaitu dengan cara dicekik. Setelah itu, ketika si Brian Howe ini sudah tidak bernyawa, mereka meninggalkannya begitu saja di lapangan. Namun setelah beberapa jam kemudian, si Mary Bell ini kembali dengan membawa sebuah gunting. Mary Bell mencukur atau menggunting sebagian rambut dari anak ini, menyayat kakinya dan memotong penisnya atau alat kelamin dari anak yang berusia 3 tahun ini. Dan yang paling mengerikan adalah dia mengukir huruf M di perut si Brian Howe ini. Kematian si Brian ini membuat di area Scottswood ini, di Newcastle ini, menjadi gempar. Mereka mencari siapa sih pembunuh sebenarnya. Ketika pemakaman si Brian ini, si Mary Bell dicurigai karena dia tertawa seperti kesenangan ketika melihat si Brian ini dikuburkan. Polisi namun tidak menyelidikinya lebih lanjut karena tidak ada barang bukti pastinya.
Setelah beberapa bulan tidak ada titik terang, akhirnya si Norma memberikan kesaksiannya bahwa pembunuh Brian adalah temannya sendiri, yaitu Mary Bell. Dia dihasut dan dia diajak oleh Mary Bell untuk ikut dengan si Mary Bell ini. Persidangan pun digelar pada 17 Desember 1968. Namun yang sangat menarik di sini adalah Mary Bell tidak mengakui perbuatannya dan menyalahkan si Norma. Norma mengungkapkan bahwa dia hanya dihasut dan dia juga berusaha menghentikan Mary Bell. Namun Mary Bell tetap berdalih bahwa ini adalah perbuatan Norma. Setelah persidangan yang alot dan akhirnya Mary Bell mengakui bahwa itu adalah perbuatannya. Ketika ditanya apa motif dari pembunuhan yang dilakukan oleh dia, Mary Bell menjawab dengan santainya bahwa ini adalah hanya untuk kepuasan dan kenikmatan dia saja. Mary akhirnya diputuskan bersalah dan ditahan di Red Bank Community Home, di mana itu adalah penjara untuk anak kecil selama 12 tahun. Dia dibebaskan pada tahun 1980 pada umurnya yang ke-23. Karena kasus ini yang melakukannya atau tersangkanya adalah di bawah umur, maka si Mary Bell dibebaskan dengan identitas baru. Ketika masa tahanannya selesai, si Mary Bell ini wajib untuk mengikuti rehabilitas di sebuah tempat rehabilitas yang bernama Ascam Grange, sebuah penjara terbuka tempat orang-orang yang memiliki perilaku yang sama dengan Mary Bell. Nah, Mary tinggal di sebuah asrama yang dekat dengan tempat rehabilitasnya, dan Mary juga diberikan pekerjaan di sebuah pabrik perakitan peralatan listrik. Nah, disitulah Mary bertemu dengan laki-laki yang nanti akan menjadi pasangannya. Suatu hari Mary diberikan cuti dari perusahaannya dan diberikan untuk berlibur, dan dia menggunakan cuti itu untuk bertemu dengan ibunya yang membuat dia menjadi seperti ini. Nah, faktanya adalah ketika Mary dibebaskan, banyak teman-teman Mary yang bicara bahwa sebenarnya Mary tidak mau keluar dari penjara, karena di penjara juga Mary mendapatkan perilaku yang baik, lalu dia juga mendapatkan sebuah keamanan. Dia tahu kapan dia akan dibangunkan, dia tahu kapan akan tidur, dia tahu kapan akan bekerja. Mungkin keamanan itulah yang dia tidak dapatkan ketika dia di masa kecil. Hingga kini Mary Bell masih hidup mungkin. Dia juga memiliki seorang suami yang tadi gue ceritakan, yang dia bertemu di sebuah perusahaan perakitan peralatan listrik. Dia juga punya seorang anak perempuan, lalu dia juga punya sebuah cucu. Tapi tidak ada keterangan identitas, karena mungkin untuk menjaga adanya balas dendam dari keluarga korban-korbannya si Mary Bell mungkin ya. Dan itulah tadi cerita si Mary Bell, pembunuh berantai, yang menurut gua ini adalah sebuah kejadian yang memang kita tidak bisa terlalu menyalahkan si Mary Bell, karena memang perilakunya disebabkan oleh ibunya yang memperlakukan si Mary Bell dengan sangat keji. Mudah-mudahan tidak ada Mary Bell selanjutnya. Mungkin cukup sampai di video ini. Jangan lupa kalian subscribe channel YouTube ini untuk mendapatkan notifikasinya. Juga kalian silakan untuk klik tombol lonceng. Like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau kalian gak suka. Silakan untuk berikan kritikan, karena ini adalah thank you banget telah nonton video ini. Dan jangan lupa untuk memberikan kritikan di kolom komentar. Silakan request apa yang harus gue bahas di episode selanjutnya. Gue Ramahi pamit. Thanks for watching and see you next time.